Itu cara mandi junub Nabi, Pak. Itu hadis Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Pertama, masuk kamar mandi itu Nabi basuh 2 tangan dulu. Kalau sekarang kita itu 2 tangan. Setelah dibasuh 2 tangan, dibasuh kemaluan dengan tangan kiri. Setelah dibasuh kemaluan dengan tangan kiri ini ditaruh di tanah. Nah, Nabi kebetulan dulu mungkin lantai itu tanah. Nah, sekarang kita cuci pakai sabun. Setelah itu diambil air dengan tangan, lalu diletakkan ke kepala kita, dimasukkan ke seluruh sela-sela rambut kita dengan tangan tadi. Setelah basah rambut ini, kepala ini, baru diambil air, disiram kepala 3 kali, baru ke seluruh badan, dan terakhir kaki. Cuman kalau Bapak Ibu tanya tata urutnya seperti yang dicontohkan Nabi, ada afdalnya mandi junub itu seperti yang diceritakan Aisyah. Nabi cuci tangan dulu, lalu cuci kemaluan dengan tangan kiri, lalu tangan kiri diletakkan di atas tanah, lalu ambil air, lalu ditaruhkan ke kepala, digosok-gesek semua rongga-rongga paru pori-pori ini, lalu disiram kepala 3 kali, baru ke badan, baru terakhir kaki. Ini Maimunah, istri Nabi. Jadi kalau mandi junub Nabi, tentu istri Nabi yang cerita, Pak. Tadi Aisyah, sekarang Maimunah, istri Nabi. Maimunah bercerita lagi, setelah mandi junub Nabi itu, saya kasih mindil. Mindil itu sapu tangan. Jadi oleh Maimunah kepada Nabi setelah mandi junub diserahkan handuk. Nabi menolak handuk itu. Nabi tidak mau. Lalu Nabi menyeka air yang tersisa di badannya itu setelah mandi junub dengan tangan saja. Itu dia sama, Pak. Wudu itu menghilangkan hadas kecil, ya Pak. Mandi junub menghilangkan hadas besar. Baru berwudu maupun mandi junub, Bapak boleh langsung salat. Bapak habis mandi junub, Bapak tidak perlu lagi berwudu. Habis mandi junub itu langsung salat, tidak perlu wudu lagi, Pak. Karena mandi junub itu lah include di situ. Wudu banyak tak tahu, Bapak. Karena tua dari tahu tidak tahu. Ini muda-muda banyak atau tata cara mandi junub yang para lalu dia mandi kok bandam saya, Pak. Allah basah lah tu. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang bab al-ghusli wa hukmi al-junubi. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara mandi dan hukum-hukum janabah. Sekarang kita lihat hadis dari Aisyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaq alaih. Aisyah bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu bi yadayhi summa yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu summa yatawadda'u summa ya'khuzul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat summa afada ala sa'iri jasadihi summa ghasala rijlaihi. Muttafaq alaih. Aisyah bercerita Rasulullah itu apabila mandi junub, ini belum mandi junub, ini bukan mandi biasa, mandi besar, maka beliau mulai membasuh kedua tangan beliau. Di Nabi kalau mandi junub, yang pertama kali beliau lakukan membasuh kedua tangan dulu. Jadi ambil air dengan gayung atau kalau pakai keran, buka keran itu dibasuh kedua tangan dulu. Itu pertama Nabi kalau mau mandi junub. Lalu beliau membasuh farad beliau, ya, membasuh kemaluan beliau, ya, dengan tangan kiri. Itu disebutkan bishimalihi. Jadi beliau membasuh farad beliau dengan tangan kiri. Summa daraba bihal ard,
lalu beliau letakkan tangan ke tanah. Dulu kamar mandi Nabi tidak seperti sekarang Pak, tidak pakai keramik. Ya, kamar mandi Nabi itu kalau ada kamar mandi itu lantainya tanah. Nah, jadi setelah Nabi basuh tangannya, lalu Nabi basuh farad beliau, kemaluan beliau, lalu tangan kiri yang membasuh tadi beliau letakkan di tanah, beliau gesekkan ke tanah begini Pak. Nah, mungkin kalau kitanya pakai sabun lah setelah dibasuh kemaluan itu. Lalu beliau berwudu. Jadi setelah dicuci tangan, lalu dibasuh kemaluan, lalu tangan kiri yang membasuh kemaluan tadi dicuci dengan sabun kalau Nabi ke tanah ditaruh. Setelah itu baru Nabi berwudu. Itu ya. Lalu baru Nabi mengambil air. Lalu Nabi masukkan air itu lewat ujung-ujung jarinya ke rambut beliau. Jadi belum disiram badan Pak. Ya, setelah dicuci kemaluan, dicuci tangan atau diletakkan ke tanah tadi, lalu beliau ambil air dengan tangan kanan beliau, beliau masukkan ke semua celah rambut-rambut beliau itu. Ya, jadi air itu diambil dengan tangan, lalu dimasukkan diletakkan di kepala, lalu dimasukkan ke semua pori-pori rambut ini. Tuh, jadi belum disiram. Itu cerita Aisyah begitu Nabi dilihat mandi junubnya. Lalu baru beliau menuangi air 3 kali ke kepala beliau. Jadi setelah diambil pakai tangan, air itu dimasukkan ke sela-sela rambut. Nah, setelah itu diambil air dengan gayung, baru disiram kepala 3 kali. Jadi air itu tidak langsung disiramkan ke kepala. Jadi kepala ini diambil dulu air dengan tangan, lalu dimasukkan ke sela-sela rambut-rambut. Memang ini secara medis ada hikmahnya Pak. Kalau Bapak langsung menyiram kepala, itu nanti berpotensi bisa stroke. Ya Pak. Jadi sesuaikan dulu kepala dengan suhu. Netralisir dulu. Caranya ambil air dengan tangan, lalu letakkan ke rambut kita, masukkan ke akar-akar rambut itu dengan tangan dulu, baru disiramkan. Ya, Nabi siram kepalanya 3 kali. Setelah itu baru Nabi memenuhi tubuhnya dengan air disiram, lalu terakhir baru Nabi membasuh kakinya. Nah, itu cara mandi junub Nabi Pak. Itu hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Pertama, masuk kamar mandi itu Nabi basuh 2 tangan dulu. Kalau sekarang kita hidupkan keran, basuh 2 tangan. Setelah dibasuh 2 tangan, dibasuh kemaluan dengan tangan kiri. Setelah dibasuh kemaluan dengan tangan kiri ini ditaruh di tanah. Nah, Nabi kebetulan dulu mungkin lantai itu tanah. Nah, sekarang kita cuci pakai sabun. Setelah itu diambil air dengan tangan, lalu diletakkan ke kepala kita, dimasukkan ke seluruh sela-sela rambut kita dengan tangan tadi. Setelah basah rambut ini, kepala ini, baru diambil air, disiram kepala 3 kali, baru ke seluruh badan dan terakhir kaki. Nah, ini Bapak Ibu kalau awak kan siram gadang langsung Pak. Awak tak gagih mandi kan, ambil air di gayung tu langsung siram ke badan tu Pak. Ini kalau mau tata urutnya, sunnahnya begitu Pak. Maksimalnya mandi junub tu begitu. Ya. Cuman mungkin awak di air banyak, atau mungkin awak mandi pakai shower, ya atau keran wak gadang, atau dulu di pancuran Pak. Pokoknya lah basah badan sadonya lah. Memang tu mandi minimal Pak. Karena prinsip mandi wajib itu isalul ma ya ila sairil jasadi. Yang dimaksud mandi junub itu menyampaikan air ke seluruh tubuh. Itu prinsip mandi junub. Selama sudah basah, berarti dia sudah sah. Cuman kalau Bapak Ibu tanya tata urutnya seperti yang dicontohkan Nabi, ada afdalnya mandi junub itu seperti yang diceritakan Aisyah. Nabi cuci tangan dulu,
lalu cuci kemaluan dengan tangan kiri, lalu tangan kiri diletakkan di atas tanah, lalu ambil air, lalu ditaruhkan ke kepala, digosok-gesek semua rongga-rong paru pori-pori ini, lalu disiram kepala 3 kali, baru ke badan, baru terakhir kaki. Nah, ini Pak, cara mandi junub yang paling afdal. Lalu Maimunah menceritakan itu dia summa ataituhu bil mindil faraddahu wa fihi ya waja'ala yang kudu al-ma'a biyadihi. Ini Maimunah istri Nabi. Jadi kalau mandi junub Nabi tentu istri Nabi yang cerita Pak. Tadi Aisyah. Sekarang Maimunah istri Nabi. Maimunah bercerita lagi, setelah mandi junub Nabi itu saya kasih mindil. Mindil itu sapu tangan, itu anduk lah sekarang. Jadi oleh Maimunah kepada Nabi setelah mandi junub diserahkan handuk. Nabi menolak handuk itu. Nabi tidak mau pakai handuk. Lalu Nabi menyeka air yang tersisa di badannya itu setelah mandi junub dengan tangan saja. Ini sama dengan wudu Pak. Wudu itu makruh hukumnya menyekanya dengan kain. Karena mandi junub dan wudu itu dia sama Pak. Wudu itu menghilangkan hadas kecil, ya Pak. Mandi junub menghilangkan hadas besar. Baik baru berwudu maupun mandi junub, bapak boleh langsung salat. Bapak habis mandi junub, bapak tidak perlu lagi berwudu. Habis mandi junub tu langsung salat. Tak perlu wudu lagi Pak. Karena mandi junub tu lah include di situ berwudu. Wudu tadi makruh hukumnya menyapu dengan kain. Karena itu namanya nanti akan menjadi apa? Uran muhajjalin namanya. Ya, nanti wajah orang tu cerah. Jadi orang yang tidak melap air wudunya itu nanti wajahnya cerah di akhirat. Dan malaikat nanti tidak bertanya tentang amalnya di akhirat. Langsung dibawa ke surga tanpa ditanya amalnya. Kenapa? Ghurran muhajjalin kata Nabi. Karena wajahnya cerah min asaril wudu. Karena sisa-sisa air wudunya itu menjadi penerang wajahnya. Itu makanya Bapak Ibu ya, jangan disapu air wudu itu dengan kain, kalau mau dengan tangan saja. Dengan kain itu makruh hukumnya, rugi. Ya. Nah, mandi junub juga begitu. Itu Maimunah kasih handuk atau mindil, ya, sapu tangan. Oleh Nabi ditolak itu mindil atau sapu tangan. Lalu Nabi bersihkan saja airnya dengan tangan beliau. Nah, lalu beliau pakai pakaian. Itu mandi junub itu Pak begitu. Ada awak kalau sudah mandi tak pakai handuk kan lain lo perasaan apa? Karena soal kebiasaan. Tapi memang kebiasaan Nabi begitu. Nabi kalau mandi junub tidak menyapu airnya dengan handuk atau dengan kain atau dengan mindil namanya. Tapi Nabi menyekanya dengan tangan saja. Nah, ya zaman sisu orang pergi mandi kadang-kadang kadang-kadang handuk itu Pak. Enak. Nah, tuh, tapi kalau pakai handuk pun tidak masalah. Boleh saja pakai handuk. Cuman yang diceritakan tentang junub mandi junub Nabi begitu. Ya, itu cara mandi junub. Nah, ini kau yang muda-muda banyak tak tahu Bapak. Kalau yang tua-tua terlalu tahu lu tidak tahu. Ya, yang muda-muda banyak tak tahu tata cara mandi junub. Yang para lalu dia mandi kok bandam saya Pak. Allah basah lah tu. Tapi tata urut yang dicontohkan Nabi itu, nah, jarang-jarang dikasih tahu tu Pak. Jadi cuci tangan dulu, cuci kemaluan, cuci tangan kiri yang mencuci kemaluan tadi. Kalau afdalnya di tanah atau di sabun, dikasih sabun, baru kemudian dia mengambil air taruh di kepala, basahkan, lalu siram 3 kali, baru badan, baru kaki. Nah, dan kalau bisa setelah mandi itu begini saja, tidak perlu pakai handuk. Ini untuk mandi junub. Kalau mandi biasa tidak apa-apa pakai handuk. Nah, tapi kalau saya pakai handuk aja pakai bunda. Dingin nanti pakai baju Pak ya. Lalu hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi juga nih.
Qultu ya Rasulullah inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabati wa fi riwayatin wal haidati qala la inna ma yakfiki antasi ala ra'siki salasa hasayat. Ini Ummu Salamah tanya, ya Rasulullah, saya ini rambutnya tebal. Ada ibu-ibuku rambutnya tebal Pak, sehingga sanggunya kadang. Ya, apakah sanggul saya ini saya lepas kalau hendak mandi junub? Saya haid atau habis berhubungan dengan suami, apakah sanggul saya ini yang saya ikat rambutnya kena tebalnya diikatnya, apakah wajib saya melepaskannya? Kata Nabi, tidak, cukup engkau siramkan saja di atas kepalamu 3 kali. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu ini, kan ibu rambutnya tabak, beku payah lu mengariang sama dia. Ibu kan begitu tuh, payah KPK kantu kan. Maka siram saja di atas rambut itu 3 kali. Itu boleh, boleh Pak. Walaupun ya kemungkinannya ada bagian rambutnya yang tidak basah nanti. Tapi Nabi sudah membolehkan untuk perempuan saja Pak, perempuan yang rambutnya tebal. Maka perempuan yang rambutnya tebal itu tidak usah membuka sanggulnya. Biarkan saja sanggul itu disiram saja 3 kali di atas kepalanya. Itu ini khusus supaya kasus seperti Maimunah yang rambutnya sangat tebal sehingga kesulitan nanti dia mengeringkannya kalau dibuka lagi, lalu diurai lagi, lalu dikeringkan lagi. Siram sajalah di atasnya itu. Tapi kalau saya menyarankan ibu untuk hati-hati, walaupun ini hadisnya boleh, ya dibasuhlah semua supaya lebih nyaman. Tapi kalau dikatakan boleh, boleh Pak. Ya. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Aisyah juga, hadis riwayat Abu Dawud. Inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Kata Nabi, saya tidak menghalalkan. Nah, berarti kalau tidak menghalalkan haram itu. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan orang junub. Hadis Abu Dawud. Kata Nabi, saya tidak menghalalkan, berarti haram tuh, masjid untuk orang haid atau orang junub. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu yang haid, bersabarlah, tidak usah ke masjid walaupun untuk dengar ceramah. Kalau mau di teras atau di luar boleh, tapi masuk area masjid tidak boleh. Ada memang pendapat mengatakan boleh perempuan zaman sekarang masuk masjid walaupun dalam keadaan haid, karena sekarang sudah ada pembalut yang aman, tidak akan tercecer darah lagi. Dulu dilarang karena takut darah tercecer karena tidak ada pembalut. Bukan soal darah tercecer atau tidak. Ibu sedang haid itu najis, ibu itu najis. Ya. Makanya ibu tidak boleh pegang Quran kan? Kan tidak boleh ibu pegang Quran ketika haid. Ibu sedang haid itu status ibu najis, bukan berarti najis seperti kotoran. Nah, status ibu najis ainiyah namanya, najis maknawiyah namanya. Karena itu kata Nabi, kata Allah, fa'tazilun nisa, ya, fil mahid, jauhi perempuan dalam keadaan haid itu. Jangan dekati dia. Jangan dekati itu maksudnya ibu. Nah, jangan diusir ibu di kamar ketika sedang haid itu, jangan mendekati, jangan melakukan hubungan karena dia dalam keadaan kotor. Ibu masuk masjid walaupun ada pembalut, tapi darah ibu sudah keluar ke bagian tubuh ibu luar. Kalau di dalam darah kita banyak, kotoran banyak dalam tubuh kita, cuma tidak keluar. Nah, itu darah ibu sudah keluar. Ibu bawa najis. Masjid ini tempat yang suci, makanya Nabi Musa ketika masuk ke lembah tua itu lembah suci, itu kata Allah ke Musa, fakhla'na 'alaika Musa, tolong tinggalkan sandalmu di luar. Tolong tinggalkan sandalmu di luar, jangan bawa ke lembah ini sandalmu. Karena sandal itu bisa jadi menginjak najis. Nah, ibu sekarang bawa najis ke dalam masjid. Pasti di pembalut tu ada sudah
terserap darah itu. Makanya kata Nabi, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid. Ibu-ibu kalau ketika haid itu tidak ke masjid pun tidak ada masalah. Ya. Bahkan bisa jadi amal-amal ibu yang biasa ibu lakukan ketika suci, terus pahalanya Allah alirkan kepada ibu. Kan haid itu penyakit. Ya nak? Yas'alunaka 'anil mahid. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakan haid itu azab, haid itu sakit, penyakit. Berlaku hadis At-Tirmizi atau hadis Bukhari juga, iza maridal abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan. Kalau ada orang sakit atau musafir, maka pahala-pahala amal yang biasa dia kerjakan ketika sehat dan ketika mukim tetap Allah catatkan pahalanya. Ibu ketika suci selalu salat berjamaah atau selalu ibu mendengarkan taklim pengajian. Sekarang ibu haid, tetap pahala pengajian dikirimkan untuk ibu dulu. Karena haid itu sakit namanya, penyakit. Allah sebut begitu, haid itu penyakit. Jadi jangan Bapak Ibu memaksakan diri kalau haid sudah. Itu dari Allah itu uzurnya. Karena masjid tidak dihalalkan bagi orang haid. Begitu juga orang junub. Itu Pak, kenapa? Saya tidak tahu Pak, kita Ustadz kita, gadim kita, kamarnya di mana Pak? Data saya aman. Kan ada kamar gadim nih, kamar Ustadz di sini Pak, di samping mihrab. Nanti pintunya harus dibikin keluar tuh Pak. Jangan pintunya keluarnya masuk ke dalam masjid. Boleh jadi dia mimpi basah malam. Maka dia tidak boleh lewat area yang suci nih. Dia junub. Dia harus pintu belakang keluarnya untuk mandi. Karena masjid tidak halal bagi yang junub. Dia junub. Makanya desain masjid itu, pintu untuk ustadz atau gharib yang tinggal di masjid itu harus dibikin di luar, pintu masuk keluarnya satu. Supaya ketika dia junub, dia tidak melewati area ini. Ini area suci namanya Pak. Tuh ketetapannya begitu. Nah hadis berikutnya, ini hadis dari Aisyah. Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahid takhtalifu aidina fihi minal janabah. Ini hadis Bukhari Muslim. Kata Aisyah, saya mandi junubnya bersama Nabi. Dulu kan pernah saya katakan, Bapak ya, ini hadis saya begitu. Kalau ada air satu ember nih, ini kita junub suami istri, tidak boleh mandi bergantian. Kalau mandi bergantian, mandi orang pertama sah, mandi orang kedua tidak sah. Kan dia mandi dari sisa air yang dipakai oleh orang junub, namanya mustakmal, tidak boleh lagi dipakai. Kecuali airnya mengalir. Ya, di dalam bak itu atau ember itu dihidupkan keran. Hidup keran itu diambil pakai gayung, itu tidak apa-apa, itu tidak sisa namanya itu Pak. Itu mengalir namanya. Ini airnya memang tidak mengalir, tergandang saya di ember itu. Itu apa ibu suami istri junub, lalu apa mandi dulu, itu baru ibu mandi setelah apa, maka mandi ibu tidak sah. Tidak boleh mandi dari sisa air mandi junub orang. Kita junub, kecuali kitanya tidak junub. Kita mandi biasa, kalau mandi biasa boleh. Kalau orang junub mandi dari sisa air mandi junub orang, maka orang yang mandi yang kedua itu tidak sah mandinya. Solusinya bagaimana? Mandi bersama. Kata Aisyah, kami mandi satu bejana dengan Nabi sama mandi. Lalu tangan saya, air mandi saya jatuh ke bejana, Nabi juga begitu, dan Nabi terus mandi dan sampai selesai, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena dianggap kita satu orang mandi itu. Walaupun berdua mandi, dianggap satu orang mandi. Tapi kalau bergantian mandinya dianggap dua orang. Kalau kita mandi bersama, walaupun air dari badan suaminya jatuh ke ember, air badan istrinya juga jatuh ke ember, itu dianggap mandi satu. Dan itu boleh, dua-duanya sah mandinya. Tapi kalau mandi satu pertama, yang kedua ini batal.
tidak sah mandi junubnya. Kalau airnya tadi tidak mengalir, karena kata Nabi, janganlah kamu mandi junub di air yang tidak mengalir. Ya, la taghtasilu fil ma'id daim wa anta junuban. Jangan mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Nah, begitu Pak. Memang harusnya mengalir airnya. Nah, jadi nanti solusinya kalau nanti bisa jadi mati lampu atau PDAM macet. Layado awak mohon maaf nih habis berhubungan malam tu layado tersesuai SMB. Subuh lu jadi ai lai. Acaranya balik mandi berdua deh. Kalau mandi berdua dah kalau Pak. Oke amannya. Gitu. Ini hadis tadi Pak Ibu ya. Hadis dari Abu Hurairah, hadis terakhir ini. Tentang mandi junub, inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wa anfu al-bashara wa ankul bashara. Jadi kata Nabi begini, sesungguhnya setiap helai rambut itu junub, karena itu basuhlah setiap helai rambut itu dan kulitmu. Nah, ini kan tadi agak sedikit bertentangan dengan hadis dari Ummu Salamah tadi itu. Ummu Salamah kan bertanya, rambut saya tebal, apakah harus basah semua? Kata Nabi, kau siram sajalah 3 kali di atas. Tapi hadis ini kata Nabi, semua rambut dari pangkal sampai ujung setiap helainya junub. Janabah ketika kita junub, maka basuh setiap helai itu. Ini mungkin berlaku standar, ini umum nih. Tapi untuk kasus Maimunah, mungkin kasus yang rambut tabah bana, boleh. Makanya saya lebih hati-hati kalau soal ini, lebih memilih hadis yang ini. Hadis dari Abu Hurairah, hadis Abu Daud dan At-Tirmizi. Setiap helai rambut kita ini junub. Itu kenapa orang Bapak Ibu tidak mau memotong rambut ketika junub. Harus disucikan dulu. Ya Pak. Kan nanti di hari kiamat semua bagian tubuh kita dikembalikan ke kita Pak. Termasuk rambut-rambut kita. Makanya ketika junub, ya memang orang banyak tidak mau potong rambut. Ya, jadi kalau junub jangan potong rambut. Berarti setiap helai rambut kita ini junub. Ya. Jadi junub itu bukan hanya badan, rambut kita setiap helainya junub. Itu kenapa Nabi tadi sebelum menyiram kepalanya, itu air ditaruh dulu di kepala semua, dibasahkan dulu sampai rambutnya sudah basah semua, baru disiram. Untuk memastikan sampai ke akar-akar rambut itu dia harus basah. Itu kenapa Bapak Ibu yang pakai bigen pasti mandi junubnya tidak sah. Karena bigen itu spiral. Bigen itu menutup pori rambut Bapak. Itu maka orang kalau berbigen, kalau panjang rambutnya balang Pak, separuh hitam, separuh putih. Maka Bapak Ibu yang pakai bigen, saya jamin mandi junubnya tidak sah dan salatnya haram, ibadahnya haram. Karena kata Nabi setiap helai rambut itu, mau dia Pak yang berambut rancak tu Pak, hendak berambut lah itu. Ya dah, lawan rahsia Pak mandi junub tu hendak berambut. Kau yang berambut, pokoknya apa yang rambutnya lah mulai putih jadi bigen je Pak. Dia salah lain. Beko apa bigennya rambut apa lupu apa pasal Pak dah tua, sangko apa BG baru kan, awak akan mati lah. Maka kata Nabi, inna tahta kulli sya'ratin janabatun, setiap helai rambut itu junub. Maka basuhlah setiap helai rambut itu. Kalau ada satu helai rambut Bapak tak basah, Bapak tak sah mandi junubnya. Itu kenapa nih mudah-mudahan mandi junub itu memang hati-hati, jangan disiram-siram ke apa capek-capek itu, dibasahan rambut sampai ke akar-akarnya nih. Nih junub sampai-sampai kata Nabi wal bashar, bukan hanya rambutnya yang basah, sampai ke pori-pori rambutnya ini, ke tempat-tempat tumbuhnya ini harus dibasahkan. Itu kenapa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya habis mencat, kan cat tembok tu kan menempel ke tangan begitu tu. Tu mandi junub tidak dibersihkan, tidak sah mandi junub apa? Karena kulit ini juga wajib kena air. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang pakai bigen, saya ingatkan ini sekali lagi, yang pakai bigen pasti wudu apa?
tak sah nanti junubnya. Wudunya tak sah juga tuh Pak. Nah, pakai piken. Itu kenapa ibu kalau pakai make up mandi junub buka make up itu, karena make up itu waterproof, anti air, apalagi pondasinya pakai pondasi enggak ibu? Ayah lagi lalu tua ke mana nenda? Iko yang muda-muda ke? Ya tak? Make up itu kan pakai pondasi, pondasi itu waterproof, air tak sampai ke kulit ibu. Bukan hanya semua rambut, hatal bashar, sampai ke kulit pun kena. Ini kan sering nih Pak. Ini pengantin baru, apa namanya itu, marapulai ya, beradik. Itu wajib dibuka itu make upnya zuhur itu. Tak bisa dia berwuduk sudah make up dulu Pak Ibu, karena kulitnya tak basah. Ada lipstick itu waterproof. Sebagian, mohon maaf nih, ibu misalnya junub, kapai karaju junub misalnya kan, kan muda-muda kok junub, tunjuk di ibu pasang lipstick bukan sini, nggak sah mandi junub ibu, karena bibir ini kulit luar, ke wajah namanya kok Pak. Buka lipsticknya, buka make upnya. Karena semua rambut wajib karena air, semua kulit wajib karena air. Itu ketentuan mandi junub itu begitu Pak. Itu maka saya bilang ini mandi serius. Nah, tapi tidak tahu Pak, anak daro itu Pak, entahlah kadang telah sembahyang zuhur tidak. Mulai balik dia di panggung jam sabale Pak sampai asar dak turun-turun di panggung Pak. Malu aja tu. Jadi ini jangan diingatkan anak-anak kita yang akan jadi marapulai Pak Ibu. Jangan sampai salat kita ni ya tertinggal gara-gara hanya pesta. Tak ada alasan pesta tu bisa meninggalkan salat Pak. Ya tu. Buang make up tu zuhur tu. Kalau ndak kok kayak yoyo mungkin jam 3 atau setengah 3 tu buang leh. Semayang leh. Beku Ustaz tak usah pakai make up sampai sore leh. Kau nak bayi make up tu dek mahal mungkin ya. Ya kan sekali pasangnya barang kini Pak ada 2 juta, 3 juta ibu. 3 juta sekali pasang kan dibuang Ustaz pada masuk neraka. Pilihannya itu kau masuk neraka atau kau nyampak piti 3 juta tau. Kalau pasang make up, saya tak yakin pasang make up tu jam 2 ni ibu, pasti pasang make up jam 9 tu mah. Tak yakin abunya berwuduk jam 9 tahan make up sampai jam 1 jam 2 tu. Ini coba bayangkan Ibu, kita berumah tangga, hari pertama berumah tangga dimulai dengan maksiat kepada Allah. Di mana sakinah akan datang? Hari pertama kita berumah tangga saja sudah maksiat yang kita lakukan. Apalagi kita mau mengharap ridha Allah dengan ya menjadi keluarga sakinah diawali dengan maksiat. Buka make up tu. Kalau lewat piti pulang balik make up beko. Kalau ndak udah, ndak tu pakai make up bersaleh. Lagian make up tu topeng saja tu. Ya. Make up tu kan nyo sebenarnya ndak rancak ke lo ibu. Ya ndak. Tu makanya orang kalau pakai make up tu tak kajui on caliknya rancak. Beko dibuka make upnya tak kajui lo balik. Minta untuk kilo itu. Macam kan membohongi orang wak nama tu. Ya Pak. Begitulah Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan nih. Yang pertama berkaitan dengan tema yang ketiga. Yang pertama itu berkaitan dengan tema di mana letaknya di dalam wudhu sewaktu kita mandi wajib. Karena ada saya pernah membaca itu ada wudhunya dalam rangkaian mandi wajib itu. Terus yang kedua adalah pertanyaan di luar tema, yaitu barusan saya mendengarkan pengajian dari Ustaz Adi Gunawan. Di antara 2 sujud itu yang kita baca ada 7 doa gitu kan. 7 doa itu kalau menurut beliau itu urutannya tidak betul yang kita baca selama ini. Jadi terus dia juga belum agak jelas juga sih dia, tapi dia bilang katanya dia hanya membaca Rabi Firli saja di antara 2 sujud untuk menyelamatkan kalau ada 7 rangkaian doa itu yang urutannya itu tidak sesuai gitu, tidak tertib kata beliau. Apakah itu betul Ustaz? Soalnya kan kita ilmunya kurang gitu kan. Saya sempat membantah karena kalau saya dengar, saya tonton YouTube-nya UAS, itu UAS juga membaca 7 rangkaian doa itu antara duduk antara 2 sujud. Mana yang betul itu Ustaz? Oke,
Baik, terima kasih. Yang pertama tadi tentang di mana letak wuduk dalam mandi junub. Sebenarnya berwuduk itu kan tidak wajib dalam mandi junub, dia hanya sunat. Tapi tata urutnya tadi disebutkan, tapi saya agak tadi di penjelasan saya terlepas tadi, tapi di hadis saya bacakan tadi. Pertama itu dibasuh dua tangan. Setelah dibasuh dua tangan, dibasuh kemaluan dengan tangan kiri. Lalu tangan kiri itu dicuci lagi. Nabi menunjukkan pakai tanah atau kita pakai air, pakai sabun. Lalu kemudian baru Nabi berwudu. Ya. Setelah berwudu baru diambil air ditaruh di kepala, ditaruh di rambut pakai jari-jari. Setelah itu baru disiram 3 kali dari kepala, baru disiram badan, baru terakhir kaki dibasuh. Jadi memang sunnah sebelum kita mandi menyiram air ke kepala itu berwudu. Jadi wudu itu dilaksanakan sebelum menyiram air ke kepala. Ya, itu sunnahnya begitu. Tapi kalau tidak berwudu pun tidak apa-apa. Cukup sengajaku mandi junub ya, karena Allah, menghidangkan hadas besar karena Allah, dan langsung mandi dan setelah itu langsung salat. Nah, cuman sunnahnya memang ada wudu ya sebelum menyiramkan ya, air ke kepala, sebelum memasukkan air tadi. Jadi air diambil dengan tangan, ditaruh di kepala, dibasahkan ke rambut-rambut kita. Nah, sebelum itu berwudu. Ya, tapi tata urutnya yang sesuai dengan cerita Aisyah tadi begitu. Ya. Nah, yang kedua soal bacaan doa antara duduk antara dua sujud. Memang itu ada perbedaan ulama karena hadisnya agak beda. Bagi saya itu tidak terlalu prinsip. Mau baca Rabbi firli saja boleh. Mau baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni sampai akhir juga boleh. Tidak baca itu juga boleh. Apa duduk tu antuk satu sujud boleh. Karena yang rukun duduk antara dua sujud. Itu ditinggalkan tidak sah salatnya. Tapi bacaan tidak ada masalah. Karena kata Nabi, salat itu tidak boleh kecuali 4. Tasbih, tahmid, takbir, kalamullah. Selama yang 4 ini boleh. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu duduk antara dua sujud itu baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar, boleh. Kenapa? Kalamullah. Bapak waktu duduk antara dua sujud baca subhanallah subhanallah, boleh. Tasbih. Salat itu hanya boleh 4 kecuali di rukun kauli yang sudah tidak boleh lagi diubah, seperti Al-Fatihah, seperti tahiyat akhir, seperti salawat, seperti salam, itu tidak bisa diubah. Lain daripada itu, selama tasbih, tahmid, takbir, kalamullah boleh. Ibu bapak sujud, tidak perlu baca subhanallah, subhana rabbiyal a'la, baca rabbana zalamna anfusana, boleh Ustaz, boleh. Karena kalamullah. Karena salat itu doa. Salat itu maknanya doa. Maka banyakkan doa, banyakkan tasbih, banyakkan tahmid, banyakkan takbir. Selama yang 4 itu boleh, cuman kan ada aturannya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu lihat saya. Dan sahabat lihat Nabi ketika sujud baca ini, dengar, ketika ruku baca ini, ketika duduk antara sujud baca ini. Kita ikuti supaya lebih dekat dengan salat Nabi. Tapi kaidah umum, salat boleh selama tasbih, takbir, tahmid, kalamullah. Itu prinsip umum. Jadi bagi saya itu tidak terlalu penting kita berdebat di situ, menghabiskan energi itu. Ya, ditinggalkan aja nggak ada apa-apa, Pak. Kecuali yang rukun kita berbeda itu perlu kita diskusi panjang. Lihat ada mana hadis yang paling kuat, di mana kok bisa berbeda soal prinsip. Prinsip tidak boleh berbeda. Furu'iyah silakan berbeda, tidak ada masalah, Pak. Yang susahnya kita ini begini, Pak, saling caci maki ini saya yang tidak suka nih, Pak. Beda kawan sedikit langsung dicap begini, langsung dicaci. Di media sosial juga begitu, Pak. Itu yang tak boleh. Yang penting kita beramal ada dalilnya. Mana dalil yang kita anggap, kalau ada dalil 2-3 yang berbenturan, kita ambil mana dalil yang paling kuat. Kalau berbeda memahami itu hal yang biasa dan wajar. Namanya juga fikih. Fikih itu pemahaman.
Pemahaman itu bisa benar, bisa salah. Yang benar pahala 2, yang salah pahala 1. Dua-duanya masuk surga. Begitu kalau beragama tuh, ya. Makanya saya tidak pernah mengajarkan jamaah untuk kalau ada yang berbeda lalu kita caci maki, kita salahkan, itu tidak boleh tuh, Pak. Biarlah dia dengan amal dia, dengan dalil dia, dengan pemahaman dia, silakan kita hormati. Kita berbeda ya kita pakai dalil sendiri. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada siapa yang mungkin kita bisa ikuti, yang kita percaya. Dalam beragama itu begitu harusnya, Pak. Namun sekarang kan ada ustaz-ustaz sebagian yang senang heboh. Ada sebagian ustaz begitu, Pak. Senang bikin ribut. Bikin ribut kok senang mana, Pak? Padahal hal-hal itu tidak perlu diributkan sebetulnya. Ya, orang yang lah semayang ke PU tidak perlu lalu cikaroi mana ada yang nak semayang tu edo kemaria sadarkan ya seketik saya beda langsung bid'ah, langsung dalalah, langsung neraka. Boleh kalau itu boleh saja mau baca, tidak baca juga tidak apa-apa. Cuma kan rugi saja. Karena Nabi membaca ini. Ya kalau saya dari dulu memang diajarkan oleh guru-guru saya, itu bacanya Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni. Memang saya baca hadisnya ada sedikit perbedaan. Tapi itu tidak prinsip bagi saya. Nanti kita bahas tentang itu. Nanti ada bab tentang sifat salat Nabi nanti. Nanti kita akan bahas itu detailnya seperti apa takbirnya, rukuknya, bati apanya, sujudnya, ada nanti sifat salat Nabi, ada hadis panjang tuh nanti itu. Nanti kita bahas satu-satu hadisnya. Nah, gitu. Setelah nanti bab wudu selesai, nanti kita masuk ke sifat salat Nabi. Biar nanti kita tahu seperti apa Nabi itu salatnya dan ragam-ragam yang dicontohkan Nabi. Tinggal kita milih saja. Masih ada? Silakan, Pak. Mengenai mandi wajib ya. Ada mandi wajib, ada wajib mandi. Tadi Bapak udah kasih pencerahan gitu mengenai cara atau tata mandi wajib ya. Yang saya lakukan Pak ya, karena saya kan saya tidak pernah mempelajari Pak, hanya melalui mendengar gitu Pak. Jadi tidak pernah merujuk ke nasnya gitu Pak ya. Jadi kalau mandi wajib memang dibersihkan dulu, terus kita berwudu sampai tangan, langsung siram kepala. Jadi tidak ada istilahnya menyiram kaki. Yang versi kedua katanya mandi itu sudah merupakan satu paket dengan mandi biasa aja, itu satu paket dengan wudu. Jadi ada orang mengatakan dengan mandi aja itu otomatis wudu katanya. Yang ketiga, pindah ke yang lain dulu Pak ya. Rambut, bigen. Ada yang mengatakan hadis begitu Pak. Kita tidak boleh mencabut uban. Itu yang pertama. Yang kedua tidak boleh mengecat uban dengan warna hitam. Itu yang uban Pak ya. Sekarang ada model lagi, rambut dicat-cat. Boleh katanya sepanjang tidak warna hitam. Kira-kira itu aja Pak pertanyaan dulu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Yang pertama memang mandi junub itu prinsipnya kan tadi semua bagian tubuh kena air. Itu sah. Yang penting badan Bapak sudah basah. Apa tibu di batang air, kebetulan lubuk menturun. Sengaja aku mandi junub, melompat Pak langsung ke lemari itu Pak. Tuh bandam saya pakai setengah menit lemari itu. Itu kalau apa leh? Semayang leh? Lah sah rumah. Kalau Bapak tanya ya soal mandi itu tidak mesti dicuci kaki, ini memang tidak perlu dicuci kaki. Nampak batang air ya Pak, langsung Pak melompat macam ini niat lu. Sengaja aku mandi junub lu mencabu segala. Tidak usah Pak sabun-sabun membandam saya setengah menit itu. Itu kalau apa leh? Manusia yang lain lah sah rumah. Cuman yang sunnahnya ada afdalnya. Afdal seperti urut tadi itu. Cuci tangan dulu, ya setelah itu cuci kemaluan, setelah itu baru kita berwudu, setelah berwudu lalu kemudian dibasahkan kepala dengan jari-jari, lalu disiram kepala 3 kali, baru ke badan, baru ke kaki. Nah itu sempurna tuh, terakhir tuh, dan tak dilap dengan kain. Nah itu dulu Pak. Ini kalau mau afdal, tapi kalau mau minimal yang penting sudah basah. Amal itu Pak, tidak masalah itu. Boleh Pak kalau gitu. Memang tidak perlu cuci kaki sendiri, tidak perlu juga. Nah, sama dengan wudu mandi biasa itu sudah dimasuk wudu benar.
Bapak mandi bisa berwudu dengan mandi, tapi berniat berwudu Pak mandi itu. Kalau Pak tak ada berniat berwudu, tak sah, karena niat yang pun jadi pokok. Saya ngajak aku berwudu, Bapak kelompok kalau lagi itu walaupun kaki dulu. Itu makanya Pak wudu itu dalam beberapa mazhab tidak perlu tapi boleh orang berwudu dibasuh tangan dulu, itu baru ke muka, itu baru kaki, baru kepala, boleh. Boleh. Tapi itu tidak wajib. Cuma afdal itu. Tidak afdal itu, dan afdal itu kata Nabi ibda bima bada Allahu bihi. Seperti apa yang dimulai Allah, begitulah mulainya berwudu. Bagaimana mulainya Allah? Tangan kaki, apa wajah dulu, lalu ke tangan, lalu ke kepala, lalu ke kaki. Itu Nabi begitu bilangnya. Mulailah dengan yang dimulai Allah. Allah mulainya dari wajah, mulai dari situ. Tapi itu bukan kewajiban. Apa kalau mandi bisa apa mandi langsung wudu tadi itu Pak? Apa kalau kepala atau kaki dulu? Harusnya kepala Pak dulu, kalau mukul dulu kan iya mah. Anda bolehnya Pak kalau kaki dulu. Kan kalau Pak kalau mandi ini masih kaki dulu tuh. Itu boleh. Apa kalau mandi biasa berniat berwudu langsung, tidak usah wudu lagi habis mandi, langsung salat deh. Kadang berwudu itu langsung muka, tangan, kaki, kepala, itu masa dulu nyelandang. Lebih hebat lah mandi berwudu hebat. Cuma datang harus berniat berwudu, baik waktu menjelang mandi itu. Kalau dah berniat wudu dasar. Kalau tadi mandi junub, tak perlu berniat wudu. Karena niat mandi junub pula include niat wudu di situ. Kalau niat mandi junub itu menghilangkan hadas besar, niat wudu menghilangkan hadas kecil. Pak ibu berniat mandi junub termasuk niat wudu dalam rumah. Pokoknya habis mandi junub itu langsung saja salat. Kalau tadi pas mandi menyentuh kemaluan, Ustaz, kemaluan itu kata Nabi bagian tubuhmu seperti telinga dan hidung. Masih telinga kan ada, masih hidung kan ada, sama lah kayak begitu. Boleh, tidak ada masalah. Nah yang ketiga, rambut. Memang Nabi larang, bukan haram mencat rambut itu yang putih menjadi hitam, karena itu sinyal supaya kita ingat mati. Kalau mencat itu rambut dari yang putih sudah kemudian lagi hitam, kita masih belum lalai, masih lalai juga beribadah nanti itu. Coba ke Bapak Ibu saya coba kacau nampak putih rambut itu sadar lalai itu. Ya. Kalau nampak kacau ibu sudah nampak rambut apa hitam itu sadar lalai itu. Ibarat apa itulah alarm tuh. Makanya Nabi Daud kan pernah tuh protes ke malaikat. Nabi itu kan berkawan dengan malaikat maut Pak. Coba total tuh malaikat maut Nabi Daud tuh Pak. Kecil Nabi, aku besok ke kamar cabut nyawa aku kita tahu deh, siapa aku. Jadi si malaikat maut. Tiba-tiba siapa? Tiba hari haya 4 lah tiga aja. Kecil Nabi dulu pada kecil kan lagi tahu lu jauh hari dah balik dia di bola kecil Nabi tuh rambut yang putih itu dulu lagi tahu lagi. Jadi rambut apa yang putih itu tuh nasinya aku dicat Pak Dubu ya Pak mati ibu. Udah tak usah dicat. Tapi kalau dicat ya selama tidak anti air tadi boleh. Ibu-ibu mencat rambut boleh tak? Boleh. Katanya Aisyah itu mencat rambut. Tapi mencat rambut itu untuk dipamerkan kurang di luar, untuk suami sih di dalam rumahnya. Kalau bisa ibu kok mencat rambut di hari, Senin kuning, ya Selasa biru, ya Rabu ya hijau. Tapi rambut ibu kok bertukar di hari warna apa? Boyo Pak, kalau mandinya kalau rumah menjadi warna rambut ibu setiap hari kan? Boleh. Kalau ibu mencat rambut untuk suami. Yang tak boleh itu mencat rambut dipamerkan ke orang itu namanya tabarruk gitu. Kalau ke suami apa salahnya? Dicat rambut tuh. Tapi kalau dicat jangan yang waterproof, jangan yang spiral yang seperti weekend, tak sama di junub ibu. Pacar, ini enak, itu boleh. Karena dia tak menutup pori rambut. Gitu Pak. Ya tadi kan selama tidak menurunkan rambut itu junub. Kalau henna itu dia pacar, dia biasa seperti tidak ada menutup rambut.
Nggak ada, belum saya temukan itu. Kalau mencat boleh warna apa saja, tapi niat mencat tadi untuk suami supaya apa dan nampaknya berusia lain deh. Dia mencari orang ibu berduka di hari itu nyala hilang pengananya langsung apa tuh. Kalau itu udah bahaya, ya kan? Ancaman. Ayat itu masalahnya Pak. Perempuan itu mencat rambut untuk dipamerkan ke publik, itu namanya tabarruj, haram hukumnya. Tapi kalau untuk suami, rancang aja berarti ibu berduka-duka warna ibu di rumah di hari, supaya abangku pas masuk rumah ini tahu warna ibu alu lagi gitu. Silakan apa tadi Pak? Topik kita kan mandi tadi nih. Urutan kita kan pingin abdol ya. Kalau saya tadi saya itu kaki yang pertama. Jadi tadi Ustaz bilang kaki yang terakhir. Nah saya pingin abdol ya karena ada dokter mengatakan, dokter jantung itu yang lebih baik itu kaki dulu. Jadi tidak kalau disiram itu pengaruh apa tersentak atau apa ya. Jadi itu satu pertanyaan saya. Jadi saya ingin abdolnya aja, saya udah lakukan urutan itu, jadi terbalik gitu, kaki duluan. Yang kedua, ada bagian tubuh kita ini yang tidak bisa kena air karena dokter ya, kena penyakit. Dokter nyarankan jangan kena air. Yang kedua, kalau kita pakai Handyflash, Handyflash itu kan tutup mati. Nah, ini gimana nih hukumnya? Ustaz, makasih. Dari mandi tadi, topik kita kan mandi tadi nih. Urutan kita kan pingin abdol ya. Kalau saya tadi saya itu kaki yang pertama. Jadi tadi Ustaz bilang kaki yang terakhir. Nah saya pingin abdol ya karena ada dokter mengatakan, dokter jantung itu yang lebih baik itu kaki dulu. Jadi tidak kalau disiram itu pengaruh apa tersentak atau apa ya. Jadi itu satu pertanyaan saya. Jadi saya ingin abdolnya aja, saya udah lakukan urutan itu, jadi terbalik gitu, kaki duluan. Yang kedua, ada bagian tubuh kita ini yang tidak bisa kena air karena dokter ya, kena penyakit. Dokter nyarankan jangan kena air. Yang kedua, kalau kita pakai Handyflash, Handyflash itu kan tutup mati. Nah, ini gimana nih hukumnya? Ustaz, makasih. Nah, jadi begini Pak, soal tata urut itu tadi hadis Aisyah jelas begitu. Mulai dari mencuci tangan, tapi memang tidak boleh menyiram langsung. Memang tidak boleh menyiram langsung Pak. Memang Nabi tidak pernah mencontohkan menyiram langsung. Sebelum disiram pun Nabi kan berwudu dulu, dibasuh kemaluan, lalu berwudu, lalu diambil air dengan tangan, dimasakkan rambut dengan tangan dulu. Karena sesuai suhu badan begitu dengan air, baru disiram lagi. Tidak boleh langsung disiram. Betul Pak, secara medis itu bermasalah. Makanya saya selalu melakukan itu dari bawah dulu. Ayah tidak apa-apa juga Pak. Kan prinsip tadi menyampaikan ke seluruh tubuh. Ya, asal sampai ayah kalau dapat satunya tidak boleh itu sah. Cuman dari hadis Aisyah begitu tata urutnya. Yang kedua, Bapak kalau luka ada perban, tidak perlu Bapak mandi junub itu pakai air. Jangan mandi junub dulu, tayamum dulu. Tayamum setiap salat tayamum. Tidak perlu berwudu. Kan begitu, kalau kamu berhadas, apakah itu hadas besar, hadas kecil, kuntum marda, kamu sakit, maka fatayammamu, kamu berwudu, kamu bertayamum. Nanti Bapak setelah suci, setelah selesai sakitnya, Bapak baru mandi junub. Tapi selama Bapak masih dalam status sakit, itu tayamum. Tapi tayamum itu tidak membuat Bapak suci permanen. Karena tayamum itu suci temporal.
hanya untuk salat saja. Itu makanya tayamum tidak boleh dipakai untuk salat berikutnya. Tayamum hanya satu tayamum, satu salat. Bahkan salat sunat pun tidak boleh dengan tayamum itu. Bapak musafir lalu tayamum, lalu bapak assalamualaikum, lalu mau salat sunat, tidak boleh. Ulang tayamum lagi. Itu menunjukkan tayamum bukan pensucian. Dia hanya pengganti wudu atau mandi. Tapi kita tetap berhadas ketika tayamum kita habis, salat kita selesai. Hanya nih, begitulah dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan